Kemana? Ikutin aja. Jadi teman-teman, hari ini gue pengen jalan-jalan ke mana ya? Ya ngikutin jalan aja deh. Habis ada perlu tadi, daripada gabut, jadi gue pengen ke Bendungan kayaknya. Ya sesampainya, kalau gue rasa kejauhan ya nggak jadi ke Bendungannya. Sebetulnya sih nggak kejauhan juga, dari sini juga nggak jauh. Cuma emang panas. Ini masih jam 2 lebih 5 menit. Cuacanya Purwokerto lagi panas banget. Tapi hari kemarin ini hujan nggak lama sebetulnya. Tapi Purwokerto tuh udah banjir teman-teman. Udah lama banget nggak denger banjir di Purwokerto. Itu udah ada berapa tahun ya, 20 tahunan mungkin. Enggak sampai sih, udah lama pokoknya kita nggak dengar Purwokerto banjir. Pusat kota emang banjir ya, cuma yang nggak sedalam itu. Tapi yang kemarin ini tuh udah termasuk dalam ya, sepinggang gitu, sepinggang orang dewasa. Terus sih termasuk dalam. Karena kalau banjir tuh jarang gitu yang parah-parah buat. Ini udah termasuk parah sih. Banjir tahunan lur. Kayak lautan. Nah sekarang ini gue lagi di Simpang Patik Raja ya. Sekarang udah ada traffic light ya, ada lampunya. Tapi malah jadi macet panjang. Sebetulnya sih bukan ini ya, emang daerah ini tuh emang macetnya emang panjang ya. Ini bukan pengaruh dari lampu. Purwokerto udah kayak di kota-kota besar ya. Panasnya udah panas, macetnya udah macet banget, apalagi jam sibuk ya. Ya karena itu banyak pendatang dari kota lain, banyak orang yang nyaman ya di kota ini, jadi semakin sumpek gitu orang. Semakin sumpek, semakin padat. Kayak ini nih. Ini dari plat G. Tegal ya, Tegal, Malang gitu-gitu. Oh, banjir yang kemarin ini dugaan gue juga emang dari sampahnya yang udah banyak, dan juga pembangunan ya, pembangunan yang
sekarang itu udah luar biasa. Di dekat rumah gua aja udah perumahan udah 3. Itu di sekitar rumah gua ya, di kampung. Karena gua di Kecamatan Sukaraja, itu udah penuh. Lahan-lahan yang kosongnya udah banyak dibangun rumah. Ya memang rumah-rumah di desa pun sekarang udah banyak ya pendatang. Udah padat lah di sekitar rumah gue juga. Yang itu pengaruhnya juga sangat besar teman-teman. Apalagi di desa kan tidak ada pengelolaan sampah ya, tidak seperti di perumahan. Di desa kebanyakan buang sampah juga masih sembarangan ya. Yang deket kali itu ya otomatis dong buang sampahnya di kali. Cuma kayak gua kan rumah gua tidak ada kali, ada tempat buangnya itu juga di sekitaran, kalau gua kata itu karangan orang sih. Cuman banyak bambu, pohon bambu lah, buang sampahnya di situ. Ya itu juga mungkin nantinya beberapa tahun lagi akan ada efeknya juga gitu sih teman-teman. Ya kalau sekarang emang belum ada pengaruh besar. Udah tahu ada motor, lo masih ke tengah-tengah aja. Goblok! Ya itu akan berefek mungkin nanti beberapa tahun lagi. Untuk sekarang emang belum ada. Banjir kemarin kan ada di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan itu sebagian juga, nggak full. Karena di bagian Purwokerto Timur itu kota ya, di tengah kota Purwokerto. Kalau di Purwokerto Selatan itu banyak kan di pesisir sungai. Sungainya mungkin sekarang udah dangkal dan juga banyak sampah ya, nggak seperti 5 tahun lalu lah. 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin itu sampah juga belum banyak ya. Gua masih lihat di sekitaran Purwokerto Selatan itu kalinya masih bening. Kalau sekarang ini tahun-tahun ini sekitar 5 tahun ini sudah kelihatan keruh. Ada apa ya? Rame banget. Wah, kecelakaan ini. Waduh. Hati-hati yang sering lewat sini, ini sering banget terjadi kecelakaan ya. Karena kebanyakan orang lewat sini tuh kenceng ya teman-teman. Jalannya nikung-nikung dan juga ya blind spotnya banyak. Makanya hati-hati teman-teman. Apalagi kondisinya kalau lagi ramai seperti ini itu sangat berbahaya banget.
Gue beberapa kali lewat sini juga melihat kecelakaan yang mobil masuk ke pinggiran gitu-gitu. Banyak nikung itu berpengaruh juga sama handling kita, apalagi kondisi kendaraan kita mungkin sedang tidak dalam kondisi prima ya saat nikung-nikung, atau kita udah capek gitu. Walaupun kondisinya bagus, kita lagi capek ya, potensi buat celaka tetap masih ada teman-teman. Jadi ya, harus sangat berhati-hati. Kayak gue juga sekarang naik motor yang rada kenceng itu udah gue takut. Orang-orang sekarang tuh motornya pada kenceng-kenceng, jadi gue tidak berani kenceng juga. Gue mau nyebrang lewat sini kayaknya nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Di depan juga CB. Apa nih? Nih teman-teman, serem nggak teman-teman? Aduh nih, airnya gede banget ya. Ini lagi posisinya di atas sana, lagi curah hujannya tinggi ya, jadi sampai ke bawah sini arusnya gede seperti itu. Apa ini soalnya weekend ya, jadi ini sih belum ramai karena masih panas. Nanti sore sedikit itu bakalan ramai banget di sini. Wah, kita indili aja kayaknya. Kayaknya sih bagus ini, rambutnya pirang. Wah, belok kanan sayang banget. Gue mau belok kiri. Belok kiri ternyata. Oke, kita indili saja. Beberapa hari ini emang hujannya itu lagi sedikit lebih deras ya daripada hari-hari kemarin. Durasinya sedikit lama ya dibandingkan dengan beberapa hari lalu semenjak tahun baru itu. Karena sebelum tahun baru kan nggak hujan ya, 3 hari ya. 3 hari, wah Vario ngebul, gila banget loh. 3 hari sebelum tahun baru itu cerah, cuma mendung tapi nggak hujan di Purwokerto. Nah, setelah tahun baru jadi hujan gitu. Kayak sekarang ini jam 2-an itu 2:30 ya, cerah, tapi nanti udah jam 4 lah, habis asar gitu, itu biasanya langsung ini ya, langsung gelap, langsung mendung, hujan gede gitu. Teman-teman lagi ngikutin berita sekarang nggak? Banyak oknum ya terjerat kasus gitu, karena sering muncul di medsos ya, YouTube juga banyak. Jadi gua rada ke distract dengan berita-berita kayak gitu. Cuman gua agak
kurang srek gitu di hati gue dengan oknum ya, karena saking banyaknya oknum yang oknum saking banyak kasus yang jerat para oknum gitu teman-teman. Jadi intinya kita sebagai orang yang waras, yang cerdas, hindari sesuatu yang berpotensi merugikan untuk kita. Apalagi itu udah termasuk hal-hal yang kriminal, udah termasuk hal-hal yang melanggar hukum, mending jangan kita deketin. Ya kalau lu nggak mau karena masalah hukum sih, apalagi zaman sekarang kan apa-apa duit gitu. Saat kita terkena kasus, otomatis kan kita kepengen gimana caranya kita terbebas dari kasus itu. Ya entah itu dengan kita ngeluarin duit buat kuasa hukum, ataupun ya kita dengar sendiri kan kasus suap yang terjadi sekarang ini. Ya otomatis kita akan keluar banyak uang ya untuk bayar sana sini. Jadi bukannya untung ya, termasuknya malah kita jadi keluarin banyak duit. Semisal kita nyolong mobil nih, terus kita jual mobilnya, kita beli mobil itu 40 juta seumpama, kita jual lagi hari untung 10 juta dah, 50 juta kita jual gitu ya. Kita bagi ke berapa orang tuh? 5 orang seumpamanya. Wah, udah nggak nutup teman-teman. Kalau kasus buat sewa ini, buat bayar ini, buat bayar itu udah habis teman-teman. Jadi nggak worth it sih. Ya, kita pisah deh. Dadah. Jadi nggak worth it teman-teman. Itu untuk hitungan bodoh ya. Jalan baru lagi. Gak bosan-bosannya gue lewat sini karena ya ini tuh nggak macet ya. Jalanannya lebar, nggak macet. Jadi enak aja gitu lewat sini. Ketololan. Salip aja. Terus yang dari Tegal apa ya, itu masalahnya ada oknum polisi yang menerima suap dari orang yang pengen ngedaftar menjadi polisi. Dia mau viralkan di medsos ya. Dia ditipu oleh oknum. Waduh, itu masalah sangat rumit ya. Kalau menurut gue sih dua-duanya salah. Hei. Dua-duanya nggak bener ya, apalagi itu kasus udah melanggar hukum ya, suap. Mang Diro, tuku neko. Kita lihat itu dia sampai keluar uang sekitar 900 juta rupiah teman-teman. Tapi anaknya nggak jadi polisi juga ya. 900 juta itu nggak sedikit loh teman-teman. 900 juta itu bisa buat bikin rumah yang gede ya, bikin usaha udah wah
mantep deh gitu. Bikin toko, wah udah daripada polisi dengan cara yang tidak halal, itu akan menjadi uang yang tidak halal seterusnya teman-teman, dengan awalan yang tidak halal gitu ya. Lalu modal yang gak baik ya, sampai akhir nanti juga gak baik. Apa ini? Lama sekali mobil ya. Rip. Oke, segitu dulu video dari gua. Nanti kan ada video-video lain yang lebih menarik lagi. Ciao. Dadah. Jangan lupa subscribe.